Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan bahas terkait dengan perhitungan beta saham. Beta saham adalah suatu perhitungan risiko sistematis dari suatu sekuritas terhadap risiko pasar. Nilai beta dikatakan tinggi adalah ketika nilainya lebih dari 1. Artinya, perusahaan tersebut memiliki risiko yang tinggi. Perusahaan dikatakan memiliki risiko yang rendah adalah ketika nilai betanya kurang dari 1. Untuk perhitungan dari beta saham, kita bisa lihat rumus di bawah, yaitu beta sama dengan kovarian dari I ini adalah stok, dan M, market, dibagi dengan varians market atau varians dari pasar. Untuk penjabaran rumusnya, kita bisa lihat beta sama dengan sigma N. N ini adalah jumlah data keseluruhan, kemudian T sama dengan 1. Selanjutnya menghitung kovariannya, yaitu RIT, return saham di tahun T, dikurangi dengan rata-rata return saham secara keseluruhan, dikali return pasar, dalam hal ini adalah return IHSG, dikurangi dengan rata-rata return IHSG secara keseluruhan, dibagi dengan variance market, artinya return pasar dikurangi dengan rata-rata return pasar dikuadratkan. Untuk perhitungan selengkapnya, kita bisa lihat pada next slide. Oke, kita asumsikan kita akan mencari data beta saham BBCA dan BBNI di tahun 2018 sampai 2021. Lalu apa saja kira-kira data yang harus kita dapatkan sebelum kita menghitung beta saham? Yang pertama, kita harus memiliki harga close price dari saham BBCA di tahun 2018 sampai 2021. Begitupun juga BBNI. Nah, untuk perhitungan returnnya kita bisa lakukan yaitu dengan mengkurangkan harga di tahun saat ini dikurangi dengan harga di tahun sebelumnya yaitu 2017 dibagi dengan harga di tahun sebelumnya yaitu 2017. Kita dapatkan di tahun 2017 harga BBCA plus price BBCA adalah 3965, kemudian harga penutupan dari saham BBCA di tahun 2015 adalah 4759. Kemudian kita hitung returnnya. Di tahun 2019 kita dapatkan return BBCA adalah sebesar 0,2003. Begitupun juga perhitungan return pasar atau return IHSG. Kita dapatkan harga penutupan dari IHSG di tahun 2017 adalah sebesar 6355, sedangkan 2015 adalah 61944. Sehingga kita bisa dapatkan return market adalah sebesar minus 0,0253. Oke, kembali ke perhitungan sebelumnya. Setelah kita dapatkan tadi return saham di tahun 2015 dan return pasar di tahun 2015, kita lanjutkan sampai data kita selesai. Artinya ini adalah yang bawahnya ini menyusul sampai dengan BNI 2021 sama perhitungannya. Selanjutnya kita bisa rata-ratakan seluruh return di perusahaan di tahun 2015 sampai 2021. Kita tarik ke bawah sehingga akan mendapatkan return rata-rata return sekuritas. Begitupun juga return market. Kita harus mencari rata-rata keseluruhan dari return pasar atau sehingga untuk rumus kovarian sendiri kita bisa masukkan yaitu RIT. RIT ini adalah 0,2003 dikurangi dengan rata-rata RIT. Ini saya kosongkan karena memang datanya terbatas ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Perhitungannya adalah sama. Kemudian dikalikan dengan
return market di tahun 2015 dikurangi dengan rata-rata secara keseluruhan, sehingga hasilnya adalah 0,05536. Untuk variansnya, kita bisa hitung yaitu variance market, RIT, return pasar di tahun 2015, dikurangi dengan rata-rata return market secara keseluruhan, kemudian dikuadratkan. Nah, sehingga kita bisa menghitung beta dengan rumus kovarian dibagi dengan varians, yaitu 0,05536 dibagi dengan 0,024336. Hasilnya adalah 2,28. Artinya di tahun 2015, BBCA memiliki risiko yang tinggi karena nilai beta di atas dari 1. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.